Di malam yang sunyi, di bawah gemerlap cahaya bulan, ada makhluk kecil yang berterbangan seperti peri malam. Tanpa sayap, tapi melayang dengan indahnya. Menikmati ranting demi ranting, pohon demi pohon. Terus meloncat melewati sunyinya malam. Demi satu tujuan, untuk makhluk yang elegan. Agalihnis calitrias, nama ilmiah yang disematkan untuk amfibi yang satu ini. Berasal dari Amerika Tengah hingga bagian utara Amerika. Dan mereka hidup untuk menghuni hutan hujan atau dataran rendah. Sesuai dengan namanya, katak pohon mata merah sudah mencakup sebagian dari apa yang kita bayangkan. Mata besar yang berwarna merah yang menjadi simbol keberanian, serta tubuh berwarna cerah dan beberapa aksen yang menyempurnakannya. Warna cerah mereka sebenarnya digunakan untuk melindungi diri, baik sebagai kamuflase ataupun sebagai penanda untuk binatang yang menjumpainya. Dan di bawah kaki-kakinya terdapat selaput lengket yang didesain oleh Sang Pencipta untuk menopang tubuhnya ketika ia memanjat atau melompat. Katak ini sejatinya adalah hewan nokturnal, di mana malam akan menjadi waktu yang sibuk untuk beraktivitas. Di malam hari, katak pohon bermata merah akan mencari banyak makanan atau pasangan. Di saat predator sedang tertidur lelap di dalam sarang yang nyaman. Agalihnis calitrias, katak pohon bermata merah, si amfibi yang elegan. Di siang hari, di dalam rimba wilayah Amerika, setiap binatang yang bukan merupakan puncak rantai makanan pastilah memiliki predator
atau pemangsa. Tak terkecuali katak yang satu ini. Warnanya yang cerah seringkali menipu pemangsa dan berpikir bahwa dia beracun. Tapi tidak dengan predator yang satu ini. Ular anggur hijau. Mereka adalah pemangsa alami dari amfibi yang satu ini. Ini akan menjadi siang yang menakutkan bagi si katak bermata merah. Apakah dia bisa mengelabui si ular yang kelihatannya sedang kelaparan? Dengan pengintaian dan suara yang senyap. Dan kembali terbang, lalu melayang. Sekarang kita kembali di jam-jam produktif bagi seekor katak pohon bermata merah. Pada musim penghujan, yaitu antara bulan Mei hingga bulan November. Periode tersebut adalah musim kawin bagi katak bermata merah, di mana sang jantan akan mengeluarkan suara panggilan untuk menarik perhatian betina. Katak jantan akan mengeluarkan suara yang khas sebagai tanda perkawinan yang akan segera dimulai. Dan rintangan demi rintangan akan dilalui betina untuk menemui pangerannya. Tak hanya satu, puluhan bahkan ratusan ekor akan melakukan tradisi yang sama di dalam musim kawin. Tubuh jantan yang lebih kecil akan menaiki tubuh betina yang lebih besar dalam proses ini. Cuaca hujan seringkali muncul dalam musim kawin pada banyak spesies katak, tak terkecuali katak yang satu ini. Dan mereka cenderung kembali ke tempat perkembangbiakan yang sama setiap tahunnya. Dan setelah proses perkawinan selesai, katak betina akan menaruh telur-telurnya di bawah dedaunan. Itu bertujuan untuk melindungi telur-telurnya dan memudahkan calon anak-anaknya ketika menetas dan menuju proses selanjutnya. Sekarang kita lihat apakah yang terjadi pada telur katak selanjutnya. Telur-telur itu masih aman tersimpan di dalam buih hingga proses penetasan berlangsung. Proses penetasan biasanya berlangsung antara 6 sampai 10 hari. Dan ketika waktunya tiba, kecebong akan jatuh ke dalam air untuk menuju fase selanjutnya dan memulai hidup yang baru.